Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin al-qail man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat dan yang sangat kami ta'zimi Abuya Abdul Latif Azim Al-Atiq, beliau selaku pengasuh Pondok Pesantren Najmul Ulum Al-Mursidiyah 1. Tak lupa pula yang sangat kami hormati dan ta'zimi Lora Haji Abdullah Taha, beliau selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Najmul Ulum Al-Mursidiyah, Lora Misbahul Mustafa, serta semua keluarga besar Pondok Pesantren Najmul Ulum Al-Mursidiyah alladzina sami'nahum wa a'tanahum. Tak lupa pula yang sangat kami hormati dan ta'zimi pemateri kita pada kesempatan pagi menjelang siang kali ini, Gus Muhammad Fuad Abdul Wafi. Beliau datangnya dari kota Probolinggo yang sangat kami hormati dan ta'zimi. Segenap semua guru, semua asatid wal ustadzat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya, namun tidaklah sedikit pun mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Semua peserta yang dari luar, segenap undangan, para audiens yang tidak bisa kami sebutkan, namun kami hormati dan ta'zimi, serta semua santri baik putra dan maupun putri yang sangat kami hormati dan banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi menjelang siang kali ini kita bisa mengadakan acara seminar umum yang diadakan oleh OSIS SMA dan MTS Al-Mursidiyah. Langsung dihadiri oleh beliau Gus Muhammad Fuad Abdul Wafi. Beliau termasuk murid kebanggaan dari Ki Haji Idrus Romli, Singa Bahsul Masail. Tepuk tangan. Biar kita lebih kenal kepada beliau, saya sebutkan beberapa profil singkat daripada beliau. Nama beliau adalah Gus Muhammad Fuad Muhammad Abdul Wafi. Beliau kerap dipanggil dengan Gus Wafi. Beliau menempuh pendidikan non formal pada 2007 sampai 2008, yaitu di Darul Falah Jepara. Beliau pertama-tama belajar amsilati. Kemudian beliau melanjutkan pada 2010, yaitu beliau mondok ke Ponpes Sidogiri sampai 2017. Kemudian pengalaman aktivitas beliau sekarang menjadi pengasuh di Al-Hujjah Triwang Kademangan, Kota Probolinggo, dan juga menjadi penulis aktif di An-Najah Center Sidogiri di bidang Quran dan hadis. Ada banyak buku beliau, saya sebutkan di antaranya adalah yang pertama, Keagungan Kerabat dan Sahabat Nabi. Ada judul beliau juga Ayat dan Hadis Mutasyabihah. Kemudian Membongkar Rahasia Pemilih Tanah Palestina. Dan juga ada Keabsahan Nasab Ba'alawi yang kemarin diterbitkan oleh beliau. Jadi untuk kemampuan beliau insya Allah tidak bisa diragukan lagi, Masya Allah. Kemudian pengalaman debat beliau juga pernah berdebat dengan Wahabi, Syiah dan lain-lain. Jadi terkait kemampuan beliau, nanti kita ada waktu untuk tanya jawab umum ya Gus. Boleh tanya nasab? Enggak. Nanti kita netral saja, silahkan yang mungkin ada pertanyaan umum kami angkat juga, karena
ini dari luar pondok kita di banyak Gus, mengikuti acara seminar umum yang diadakan oleh Al-Mursyidiyah ini. Baik, ada 3 sesi. Yang pertama adalah penyampaian materi. Kami kasih waktu 45 menit kepada Gus Wafi. Kemudian ada sesi tanggapan dan pertanyaan. Selanjutnya kami kasih kepada para audien yang hadir pada kesempatan pagi kali ini. Kepada beliau dengan segala hormat dan ta'zim, waktu dan tempat kami haturkan sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Yang Al-Fakir hormati, yang sangat saya muliakan, seluruh majelis keluarga dan majelis pengasuh Pondok Pesantren Najmul Ulum Al-Mursyidiyah, wa nakhussu bidzikr kepada pengasuh pesantren Najmul Ulum Al-Mursyidiyah Kiai Haji Abdul Latif, dan kepada ketua pesantren Lora Abdullah, dan kepada seluruh jajaran pengurus, asatidzah wa ustadzat yang tidak bisa Al-Fakir sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat Al-Fakir kepada beliau semua. Tak lupa pula rasa cinta Al-Fakir, kasih sayang saya terhadap seluruh jami'il muslimin wal muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada acara siang hari ini. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang diridhoi oleh Allah, menjadi pertemuan yang mendapatkan banyak berkah dari Allah, menjadi wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ridho kepada kita ila yaumil qiyamah. Amin, amin, Allahumma amin. Di sini saya diberikan amanah oleh pihak pesantren untuk menerangkan mengenai tema integrasi akidah dan pendidikan. Saya tanya dulu, teman-teman yang ada di sini paham nggak apa integrasi itu? Paham kenapa integrasi ini kan? Integrasi ini bahasanya keren ini. Saya kira saya akan ngisi di Jakarta ini sebenarnya kalau dari tema ini ya. Karena saya yakin kalau saya nanya kepada jenengan apa integrasi, saya yakin ngak-ngangaan. Karena ini bahasa keren gitu loh. Saya aja nyari di Google apa integrasi. Saya kira kotak kecil yang biasanya dibuat cengi bahasa orang sini. Jadi integrasi, makna dari tema ini itu adalah proses memadukan, menyatukan antara sistem pendidikan dengan ajaran dasar keimanan dalam agama Islam atau akidah. Integrasi akidah dan pendidikan berarti penggabungan akidah yang nanti berefek kepada nilai-nilai pendidikan. Paham? Paham kan? Tahu akidah ya? Akidah, keyakinan dasar umat Islam. Ya, keyakinan dasar, kita kan ngaji yang namanya
Aqidatul Awam, kita ngaji namanya Kifayatul Awam, kita ngaji namanya Jala'ul Afham bisyarhi Aqidatil Awam. Nah, akidah itu digabungkan dengan metode pendidikan sehingga bisa menciptakan santri yang keimanannya kuat dan memiliki pribadi yang baik sesuai syariat. Itu maksud tema siang hari ini. Kalau pakai bahasa Madura begini, keyakinan dasar sedajana umat Islam seperti Aqidatul Awam, tadi pasti pernah ngaji he? Aqidatul Awam, Kifayatul Awam. Nah, keyakinan Kak Dinto akan diaplikasikan gabung aki dengan cara-cara dalam pendidikan sehingga santre Kak Dinto bisa jadi santre yang imannya kuat dan kokoh dan menjadi pribadi semolje. Neka maksudnya integrasi pendidikan dan akidah. Nah, tentang tema ini, apakah pernah disinggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu pernah, bahkan banyak ayatnya, banyak sekali. Jadi Al-Quran itu ya, Al-Quran sebi kulempian jarang hatamaki mun beni Ramadan ki kecuali tahfid. Mun tahfid mungkin benar baca. Mon beni tahfid jarang baca Quran aja. Beni sebulan sekalian hatam. Kadang setahun tak hatam sekali. Karena jarang baca Quran, jadi ketika ngimamin, jadi imam, beda ciri-ciri lagi. Ciri-ciri orang jarang baca Quran, di orang biasa baca Quran. Ketika jadi imam, atau ketika baca Quran nekah kaku, ngelafat lagi ayat kasak kaku, tidak lancar. Inekah ciri-ciri jarang baca Quran. Komok mun bahasa compok neka komok kaku. A'udzubillahi minasyaiton. Wah, terlalu kaku. Santri neka menabi sekut baca Quran, lafat itu lancar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi santai gitu. Tidak terlalu menekan tekan sara enggak orang tak toman ngakan gitu. Tidak seperti itu. Nah, karena Quran jarang dibaca, ketika tadarus di bulan Ramadan, matobi'i tak pate pajuh. Kabi baca wajib muttasil. A'udzubillah. Kabi baca wajib muttasil. Matobi'i tak maju dina. Gitu. Bukan di sini di Probolinggo. Kalau di sini di ngeding sensaraan ya. Nah, Al-Qur'an itu kulitnya saja koleen. Al-Qur'an neka koleen bertolesan la yamassuhu illal mutahharun. Tak oleh nyiding Al-Quran kecuali orang sesuci, suci dari hadas, baik hadas kecil, hadas besar, kayak haid, nifas, junub, semuanya. Jadi kalau menyentuhnya saja tidak boleh kecuali bagi orang yang suci, maka bagaimana memahami Al-Quran? Maka la yafhamuhu illal mutahharun. Tidak akan paham Al-Quran, tidak akan bisa mengerti Al-Quran kecuali orang yang suci akal dan hatinya. Semakin suci akal dan hatinya, maka semakin akan diberikan pemahaman yang maksimal, pemahaman yang komprehensif tentang Al-Quran. Makanya salah satu khulafaur rasyidin pernah mengatakan, andaikan tali untaku hilang, akan kutemukan di dalam Al-Quran.
Itu kalau tidak salah antara Sayyidina Abu Bakar atau Sayyidina Ali yang mengatakan seperti itu. Andaikan tali untaku, talen ontah elang, bekal ketemu kelaben ayat Al-Quran. Bayangkan, deurem carana nyari talen ontah dalam Al-Quran. Neka semakin suci hatinya, menunjukkan semakin jernih pemikirannya, semakin suci orangnya, maka semakin akan diberikan pemahaman oleh Allah tentang Al-Quran. Makanya kita tidak bisa memahami hukum langsung menggunakan Al-Quran. Tidak bisa. Para ulama sepakat belajar terjemahan Al-Quran hukumnya haram. Sepakat. Kalian cari pendapat para ulama, belajar Al-Quran lewat terjemahan hukumnya haram. Tidak ada yang mengatakan makruh, tidak ada yang mengatakan apalagi sunnah. Haram. Pasti salah faham kalau pakai terjemahan. Pasti salah faham. Makanya memahami Al-Quran itu harus pakai sanad, pakai penjelasan para ahlinya. Mengenai tema ini, Allah menyebutkan dalam suratul Mujadilah, ayat ke-11. Di sini Allah menyampaikan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ini saya jelaskan satu-satu ya. Saya jelaskan per kata ini. Yarfa'i. Yarfa'i ini isim fi'il apa huruf? Ma isim kena. Fi'il. Fi'il apa? Mudhari'. Mudhari' itu memiliki zaman. Ada yang mustakbal, ada yang hal. Ada yang mustakbal, ada yang hal. Berarti ada kalanya Allah akan yarfa fil hal, ada kalanya Allah akan yarfa fil mustakbal. Nah, siapa yang akan diyarfa oleh Allah? Nah, yarfa ini artinya diangkat derajatnya. Allah itu punya sifat ar-rafi', zat yang maha mengangkat derajat. Nah, yarfa'i akan mengangkat derajat Allahu Allah sebagai fa'ilnya. Fa'il hukumnya rofa, beni dhamma kana rofa. Rofa beni dhamma, fa'il hukumnya Kalau di alfiyah itu al-fa'ilul ladzi kamar fu'ai'ata. Saya rubah biasanya. Nazom setelahnya saya rubah, wajhi muniron wajhuhu ni'mal fata. Nah, gitu. Jadi yang Ustadz faham itu. Kebe muhabba Ustaz. Kebe muhabba. Keng tak manti. Kalau habis pes saya maksudnya ya. Saya baca mahabbah itu pernah dulu sekali itu. Kalah dengan teman yang kaya raya itu, udah pajuh mahabbah itu sekarang tak bisa. Tak manti. Tak manti mahabbah aja. Mau nyambi alpat tak usah macam apa aja, mandi langsung. Saya macam mahabbah bani alpat, alpo, sampai alpo tak bisa aja. Nah, yarfa'illahu alladhina amanu. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman. Amanu pakai fi'il madhi, tahakkuk pakai fi'il madhi. Orang yang telah beriman minkum dari kalangan kalian, akan Allah angkat derajatnya, lalu bertemu huruf atof waw. Fal atfu mutlaqon biwawin, kata Imam Ibnu Malik dalam Alfiyah. Mutlaqul jam'i. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman tapi pakai wawu. Ada syaratnya, imannya yang harus gimana? Yaitu alladzina utul ilma darajat. Berarti beriman saja enggak cukup, harus punya ilmu. Orang beriman
tapi tidak memiliki ilmu, maka yarfa tidak akan berfaedah. Allah tidak mengangkat derajatnya. Apakah ada contohnya? Banyak. Banyak contoh orang yang beriman tapi nggak punya ilmu, akhirnya tidak Allah angkat derajatnya. Dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang yang cerdas ya, tapi keilmuan di dalam agama Islam nol. Cerdasnya di luar ilmu Islam. Nah, dia beriman kepada Nabi Muhammad, percaya Nabi Muhammad itu seorang nabi, tapi enggak punya ilmu. Sehingga mengantarkan dia kepada syak, kepada keraguan kepada agama Islam. Siapa? Namanya Umayyah bin Abi Salt. Dulu ada pakar syair ya. Ada kitab namanya Asy'aru Umayyah bin Abi Salt. Dia itu orang yang bisa membikin syair, lagu, puisi kalau zaman sekarang. Dulu di zaman jahiliyah. Dia tahu kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi beneran. Dia tahu kalau Nabi Muhammad itu benar-benar mendapatkan wahyu. Dan dia paham dari ciri-ciri Nabi Muhammad adalah orang yang memang diutus menjadi seorang rasul. Imannya sudah ada, tapi dia gak mau belajar. Akhirnya keimanannya mundur dan menjadi ragu, tidak diyarfa, tidak diangkat derajatnya oleh Allah menjadi orang yang beriman. Ada lagi disebutkan oleh Syekh Yusuf Al-Kandahlawi di dalam kitab Hayatus Sahabah. Ada seorang sahabat keimanannya kuat, imannya kuat, tapi nggak mau belajar fikih. Nah, ini ya, fikih itu penting. Belajar fikih itu penting. Jangan berbicara sholat kita diterima atau tidak dulu. Sah dulu. Diterima itu nanti urusan Allah. Kewajiban kita ibadah itu yang penting sah dulu. Menuju sah saja kita sulit. Suatu saat beda sahabat neka ketemu dengan salah satu sahabat pembesar, yaitu Hudzaifah bin Al-Yaman. Ketika Hudzaifah bin Al-Yaman lewat di sebuah masjid, ada sahabat sholat yang rukuknya salah. Rukuknya salah. Cara sholatnya, mon bahasa semangken neka tak tepak rukun. Jadi rukuk neka kita nyiding, kita sempurna langsung manceng. Kita sempurna langsung manceng. Engak orang bejeng terabih. Mbian mon bejeng terabih. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kan seneka kan nggih. Neka beni bejeng neka aslina. Neka demo. Demo neka. Ontong malaikat tak ngosokan saudara. Mun ngosokan mareh Ramadan bian. Tak bisa kan. Harus tumak ninah sholat itu. Maka ketika sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman melihat ada sahabat yang melakukan ruku seperti itu, beliau mengatakan, berapa kali kamu melakukan ruku seperti itu? Berapa lama kamu melakukan ruku seperti itu? Maka sahabat yang satu ini menjawab, 40 tahun. Sudah 40 tahun. Kok 40 tahun? Berapa gitu? Lupa saya riwayatnya. Kepanjang itu riwayatnya itu. Lalu sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman mengatakan, maka kamu wajib mengkodok selama itu. Sholatmu tidak sah, kata sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman. Beriman, keng tandi ilmu nebejeng, tandi ilmu fikih, maka tidak diangkat derajatnya oleh Allah. Nah, jadi iman yang akan diangkat derajatnya kalau pakai ilmu. Makanya kalau kita baca Imam Ibnu Ruslan Zubat, itu kan ada kan, nazom kan,
wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tukbalu. Kalau orang melakukan ibadah, melakukan kebaikan, melakukan syariat tetapi tanpa ilmu, maka tidak diterima. Atau kebalikannya, berilmu tapi tidak beriman, maka tidak bisa kemudian dia diangkat derajatnya oleh Allah. Berilmu, ilmunya tinggi tapi nggak beriman kepada Nabi Muhammad misalnya. Abu Jahal itu orang cerdas. Walid bin Al-Mughirah di zaman Nabi yang mengajak Nabi negosiasi agar Nabi berhenti dari dakwah, itu orang cerdas. Dia ahli membuat syair, ahli membuat sastra dalam bahasa Arab, tapi enggak beriman. Berilmu saja tapi tidak beriman, maka yarfa tidak berfaedah kepada dia. Karena yarfa itu adalah sifat fil af'al. Allah itu punya dua sifat. Satu sifat fil dzat, dua namanya sifat fil af'al. Kalau sifat fil dzat tidak berlaku kebalikan, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadithi. Itu namanya sifat fil dzat, sifat yang ada pada zat Allah. Tidak boleh dibalik. Kalau Allah wujud, maka mustahil Allah itu adam. Kalau Allah qidam, maka mustahil Allah itu hudus. Kan begitu. Kalau sifat fil af'al, maka berlaku kebalikan. Kalau Allah ar-rafi' yang maha mengangkat derajat, Allah juga punya sifat al-khafid yang maha menurunkan derajat. Kalau Allah itu as-sabur, maha sabar, Allah itu juga syadidul azab. Berlaku kebalikan kalau af'al. Ya, kalau sifat pekerjaan Allah. Kalau Allah itu al-mu'ti, yang maha memberi apapun, al-mu'ti, maka Allah juga punya sifat al-mani', yang menahan pemberian. Itu bedanya sifat fil dzat dengan sifat fil af'al. Nah, Allah dalam ayat ini menggunakan sifat fil af'al, yarfa. Berarti ada yang yakhfad. Kalau ada orang yang diangkat derajatnya, berarti ada yang diturunkan derajatnya. Orang yang beriman dan imannya dengan ilmu, integrasi akidah dan pendidikan, kalau judulnya itu, maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah. Tapi kalau orang itu tidak lengkap, iman saja gak ada ilmu, atau ilmu saja gak beriman, atau bahkan tidak ada kedua-duanya, maka tidak mendapatkan sifat Allah yang ar-rafi', bahkan dia mendapatkan yang al-khafid, maha menurunkan derajat. Itulah tema yang kita bahas pada siang hari ini. Itu muqaddimah dari saya. Nah, sekarang kita masuk kepada tema. Nah, ini muqaddimah. Ayat, pakai satu ayat saja. Kalau pakai 3 ayat gak muqaddimah semua nanti. Ya. Sekarang kita masuk kepada tema. Integrasi akidah dan pendidikan. Bagaimana kemudian seorang santri bisa memiliki akidah yang kokoh, bisa memiliki akhlak yang mulia, bisa memiliki kepribadian yang mulia dengan adanya pendidikan di zaman sekarang. Mohon maaf kepada semuanya, Indonesia itu kalau tidak ada pesantren kiamat. Indonesia itu, saya ulangi ya, kalau tidak ada pesantren kiamat. Nahdlatul Ulama, NU, kalau gak ada kiai-kiai pesantren, bubar. Semua organisasi keislaman sekarang itu berbau politik. Semuanya dibawa ke politik. Kalau bukan karena pendidikan di pesantren, di madrasah, kiamat, bubar NU itu. Saya saja kemarin bingung.
Kalau NU bubar, saya mau pindah kemana? Muhammadiyah ndak pakai kunut, sholat terawihnya cepat, belum rokaat. Mon masuk ke Wahabi, kabi tetireng kafir, abad dibitok saya Muslim, rekan surga pas bi dibian, ekapling ada. Jadi susah kan? Kalau Nahdlatul Ulama tidak ada pesantren-pesantren, kiai-kiai di pesantren, orang-orang alim yang ada di pesantren, bubar. Jadi pendidikan yang paling terjamin, tapi ketika terjamin berarti pasti setannya juga terjamin. Setannya terjamin. Jadi gini, ujian umat itu kan dari para nabi. Para nabi itu yang paling berat. Setannya, iblisnya yang paling kelas kakap itu adalah para nabi. Fal amsal. Nabi. Kiai, jangan dipikir kiai itu syaitonnya tidak besar, setingkat kiai juga setannya. Santri, iblisnya ya setingkat santri. Fal amsal. Begitu. Manusia punya kodrat, punya keniscayaan dari Allah, beriman itu imannya kadang di atas, kadang di bawah, kadang di atas, kadang di bawah. Beda sama malaikat. Kalau malaikat imannya itu tetap lurus. Kalau para nabi keimanannya itu semakin dicoba semakin tinggi, semakin dapat cobaan semakin tinggi. Makanya dalam kitab Ihya'u Ulumuddin juz 1, riwayat langsung dari Imam Syafi'i, Imam Ghazali mengutip perkataan Imam Syafi'i, al-anbiya darajatuhum at-tamkin. Derajatnya para nabi itu namanya derajat tamkin. Apa tamkin itu? Tamkin ini kalau bahasa gampangnya itu anti badai. Kena badai bagaimanapun tetap istiqomah. Itu namanya derajat tamkin. Fatamkin darajatul anbiya, kata Imam Syafi'i. Tidak ada yang bisa. Kita jangankan kena musibah, tandi saya bela bingung. Ada saya kerokok lagu bela bingung mong kita. Tahu sahagen keneng bencana, tahu sah. Mau nabi mau diberi ujian seperti apapun, maka semakin kuat. Semakin kuat. Itu nabi. Namanya darajatut tamkin. Makanya di dalam Al-Qur'an ada ayat wa kadzalika makkanna liyusufa fil ard. Ya, maka kita berikan derajat makanna tamkin kepada Yusuf. Nabi Yusuf itu cobaannya berat, dikhianati tre tanah hibi, kebejiin tre tanah hibi, buang somor bi tre tanah hibi. Makanya ahsanal qasas. Semua ujian Nabi Yusuf datang dari saudaranya sendiri, dibuang oleh saudaranya. Setelah dibuang oleh saudaranya, diambil oleh orang yang gak kenal, dibawa ke sebuah kerajaan, hampir diperkosa oleh orang cantik. Jadi Nabi Yusuf neka saking dari gentengah sampai reng bini saya terus merkosa. Kunci dalam kamar oleh Zulaikha. Tapi apa jawaban Nabi Yusuf? Wa kadzalika makanna li Yusuf fil ard. Jawaban Nabi Yusuf, qala ma'adzallah, innahu rabbi ahsana mathwai. Aku takut berlindung kepada Allah. Nabi Yusuf, mun ku lebih impian kunci dalam kamar, bireng bini ratin wa duaan, maka dalil aku lebih impian innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Mubadzir ya, ngomong tada orang. Di dalil kita kan, yang lain dalil lah, mubadzir. Ngomong tada orang ini. Bedanya Nabi Yusuf dengan kita, makanna fil ardi. Para nabi itu sudah punya derajat tamkin, semakin dicoba semakin tinggi. Nah, karena kita sekarang hidup di zaman pendidikan yang serba era globalisasi, serba modern, maka bagaimana cara
agar pendidikan itu bisa membikin kita itu kokoh dalam keimanan, kokoh dalam ajaran, kokoh dalam syariat. Itu berat. Kenapa? Kenapa berat? Karena syarat pertama, saya sebutkan di sini, syarat pertama itu adalah kita harus punya guru yang soleh. Gurunya itu harus alim dan soleh. Maksudnya bukan alim-alim pas harus alim seperti Imam Syafi'i, enggak. Yang penting apa yang dia ajarkan, dia menguasai. Misalnya ngajar faraid, menguasai. Belajar fikih, menguasai fikih. Dan dia syaratnya soleh. Guru yang soleh akan berdampak kepada muridnya. Di dalam bab yang saya terangkan pada pertemuan hari ini, saya tidak membawa orang tua. Saya tidak membawa orang tua. Kenapa? Karena yang kita bahas ini adalah pendidikan pesantren. Orang tua yang sudah memasukkan anak di madrasah atau pesantren itu sudah betul. Makanya yang saya bahas sekarang gurunya. Kenapa? Karena guru tidak semuanya soleh. Alim banyak, guru yang ahli bahsul masail banyak. Guru yang bisa menerangkan kitab dalam jarak 10 meter mungkin ada. Tapi yang soleh, yang benar-benar ya'mal bi'ilmihi sedikit. Yang benar-benar ngamal lagi ilmu naneka sekoni. Maka kita kalau ingin pendidikan itu menjadi kokoh dalam keimanan sang murid, gurunya dulu harus soleh. Metode terbaik, apapun metodenya, santri dulu itu gak banyak metode, tapi pulang jadi ulama semua. Khaddamnya kiai di zaman dulu, itu pulang jadi ulama. Khaddamnya kiai zaman sekarang, pulang ada yang jadi begal. Kenapa? Karena hatinya tidak dijaga. Hatinya nggak dijaga ketika dekat dengan kiai. Kok polong bi kiai kun lebur afoto. Ustad, ketemu bandara. Ustad, afwan Ustad, izin foto. Foto lah ya. Ustad, kurang mereng, foto boleh lagi. Datang genteng ki kurang mereng kan. Foto boleh. Tila foto sabe. Tembok combon. Pajang, rajo. Setiap beda tamu yang ngocak, ulah mau retah kiai neka. Neka foto nah, padahal kun ketemu bandara. Lah kau mengaku. Padahal tak toman menceket apa? Padahal tak toman nyantre, tadi santrena. Kun ketemu bandara foto. Ke orang setiap beda orang zia silaturahim, kebole kula santrena kiai neka. Beda napanten sing aneka. Ada. Eman kaman minta foto. Kadang kula undangan abitan foto daripada keterangan. Jadi biar pengurus nega, mari acara kasa bode minta foto bareng. Mari bareng hitung-hitung. Mari hitung-hitung ki gaya bebas Gus, gaya bebas ya. Dek rem gaya bebas kan kok. Iya. Apa gunanya? Tila foto banyak HP dijual. Kan apa perlu na foto kan? Kelmekelin ya. Dernyelader. Nah, itulah. Makanya haddam kiai zaman dulu pulang jadi ulama. Kalau haddamnya kiai sekarang rata-rata karena tidak ingin ikut kegiatan biasanya. Karena tak noro kegiatan, lebih bebas, bisa neku HP biasanya. Maka teti haddam. Deki ketika tak masuk ke kelas, alasan pakon kiai. Padahal enje, pakon kiai. Kayak guru kan takut kan mau mentakzir kan? Karena haddamnya kiai. Nah yang seperti ini pulang jadi begal itu nanti itu. Jadi begal kayak gitu itu. Jadi alasan kiai jual gitu. Malaikat kalak bate gulaku. Nah, makanya tidak bisa kan? Tidak bisa. Maka guru harus soleh yang pertama, syarat wajib. Nah, misalnya Imam Malik
Imam Malik bin Anas, pendiri madhab Maliki, itu menjadi gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik itu, Imam Malik itu pernah atap rumah gentengnya jual, bayangkan. Gentengnya compon Imam Malik ini pernah jual hanya karena ingin mendengarkan satu hadis dari salah satu ulama. Genteng jual. Jadi compon Imam Malik timin ini separuh sobung gentengnya. Sobung atap. Nah, guru itu harus soleh, harus yang benar-benar soleh. Ya minimal makai tak soleh sarah, soleh tingkatan pertama lah gitu. Karena soleh ini ada tingkatannya gitu. Sama dengan ruku ini kan beda akollur ruku, beda akmalur ruku. Beda akollur ruku, beda akmal. Ada paling sedikitnya ruku, yang penting sah. Ada sempurnanya ruku. Yang penting solehnya ini gak soleh-soleh banget, yang penting soleh dulu gitu. Dak berzina, dak minum khamr, dak main judi. Ya. Karena guru, kewajiban seorang guru di dalam semua kitab akhlak, adabut ta'lim wal muta'allim, dalam kitab adab apapun, guru wajib mendoakan muridnya. Kalau guru itu soleh, pasti mendoakan muridnya. Belum bisa dikatakan guru secara sempurna ketika dia belum mendoakan muridnya. Jadi guru itu harus mendoakan muridnya, agar muridnya menjadi orang yang soleh, agar muridnya paham pelajaran yang dia sampaikan, agar muridnya lebih hebat daripada gurunya, dan lain-lain. Itu guru yang soleh. Jadi kita akan termotivasi. Yang disampaikan dari hati masuk ke hati, bukan dari mulut masuk kuping sebelah kiri, keluar kuping sebelah kanan. Sehingga semua nasihat tidak ada yang masuk. Itu guru. Apakah saya soleh? Tidak, saya juga tidak soleh, gitu loh. Saya tidak soleh juga, gitu loh. Tapi saya tidak pernah minum khamr, tidak pernah berzina, tidak pernah berjudi, tidak pernah macam-macam. Minimal seperti itu, minimal seperti itu. Nah, efeknya bagaimana? Jadi begini, ya. Ini sudah saya catat di sini. An Anas bin Malik radhiyallahu an, diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rasikhina fil ilmi. Rasulullah pernah ditanyakan, siapa sih rasikhina fil ilmi? Orang yang pantas menjadi guru, orang yang bisa disebut alim, orang yang bisa disebut mendalam ilmunya, siapa mereka? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menjawab, man barrat yaminuhu wa sadaqa lisanuhu wastaqama qalbuhu wa affa batnahu wa farjahu wa fadzalika minar rasikhina fil ilmi. Itu ya, bro. Siapa orang rasikhuna fil ilmi? Satu, menjaga sumpahnya, kata Rasulullah. Dua, benar ucapannya. Tiga, hatinya lurus, istiqomah, tak dernyelader kalau bahasa sekarang, tak ben seroben atenah, tidak terpapar dengan politik, tidak terpapar, saya bukan mengharamkan politik, maksudnya itu tidak terpapar kepada duniawi dalam politik, gitu maksudnya. Tidak terpapar terhadap apapun, hatinya istiqomah, lurus, mun AA, mun BB, mun haram, makin lebih PCSM tetap haram. Karena semakin beda. Ada seorang kiai dulu bilang haram, lalu jadi halal. Saya korban, saya termasuk korban. Dulu ada kiai yang mengatakan BPJS itu haram. Haram. Hasil bahthul masail BPJS haram. Wah, saya nerangaki ke santre, compo. Pegawat bi saya pun ki. Bahthul masail. Dele yang kata di pemerintahan pengucap halal marah.
ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ini dalilnya BPJS halal. Deadaan hasil basul masail dari ayat Quran, Bas. Bunyak ngane ka semangken. Mak bisa ta'awanu jan kok. BPJS re mun tak majer kena yang tinta. Beni ta'awanu re. Berarti takorodu ini berarti. Otang ini berarti. Mun tak majer didenda. Ada dendanya. Sama bulan-bulan ndak bayar, maka itu berlipat ganda itu dendanya, itu BPJS itu yang bayar ya, yang bayar, ada yang gratis. Berarti kan bukan ta'awanu, berarti takorodu kan, berarti kan saling utango siro kabeh kan seneka ban mau maknai roh kan kelmegelinya kok. Ndak ada hasil basul masail ulama A mengatakan haram, B haram, jadi satu ayat ketika sudah jadi di pemerintah. Banyak sekarang yang seperti itu. Kalau gurunya seperti itu, gurunya kencing berdiri, maka murid kencing asal to, ya. Asal to muridnya kalau sekarang. Kenapa? Karena murid ini contoh dari gurunya. Coba mon bedenak anak meler, biasan bede ngocak dia. Mon duk dimah. Sapa guru nah? Kan begitu. Padahal guru kadang sudah menerangkan secara maksimal, tapi memang anaknya yang nakal. Cuma kalau guru soleh, maka mayoritas muridnya akan soleh. Meskipun tidak menjadi kiai, meskipun tidak menjadi ustadz, meskipun tidak menjadi ulama, tapi ketika pulang cukup menjadi pribadi yang bisa menjaga diri dan keluarganya dari api neraka, itu sudah cukup. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Minimal jaga diri, jaga keluarga dari api neraka, cukup. Tidak perlu jadi ulama, karena gak semuanya. Dari ribuan santri paling yang menjadi ulama itu cuma 1, 2, 3. Kecuali ayahnya adalah kiai, biasanya putranya langsung jadi kiai. Kalau ayahnya bukan kiai, santri pulang menjadi kiai, nah itu hebat. Itu hebat itu. Dan itu sangat jarang sekali. Yang penting menjadi pribadi soleh. Syaratnya akidah bisa kokoh dalam sebuah pendidikan, gurunya harus soleh. Gak bisa diganggu gugat oleh pihak manapun. Nah, yang kedua, karena ini waktunya 45 menit katanya. Jeng lanceng berarti. Yang kedua, harus punya kreativitas agar murid bisa cinta kepada ilmu. Ini berat. Setiap pesantren, setiap lembaga harus punya kreativitas agar murid bisa cinta kepada ilmu. Itu berat. Jadi harus punya metode pembelajaran agar murid senang baca kitab. Kalau saya pribadi dulu, bagaimana caranya agar saya senang belajar? Bagaimana caranya agar saya itu bisa cepat faham dalam memahami sebuah dalil? Biasanya sebelum saya baca kitab, saya pelajari muallifnya dulu. Misalnya, saya baca kitab namanya Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Saya itu nyari buku-buku terjemahan dulu biasanya. Nyari buku terjemahan, siapa sih pengarang kitab Fathul Bari? Oh, ternyata namanya Al-Imam Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Gimana pribadi beliau? Apa aktivitas beliau sehingga beliau bisa ngarang kitab ini? Bagaimana cara belajar beliau? Itu saya pelajari sampai saya kagum. Ketika saya kagum kepada beliau, baru saya pelajari Fathul Bari. Biasanya cepat saya paham itu. Biasanya seperti itu. Karena kehebatan para ulama itu bukan dalam karyanya, tapi dalam dirinya. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi punya kitab namanya Al-Faqih wal Mutafaqih. Beliau mengatakan begini, man ta'allama minal awraq yuqalu lahus sohafi.
orang yang hanya belajar dari buku, hanya banyak baca kitab, maka dia bukan orang alim, falaisa bi'alim. Namanya tukang buka buku, sohafi. Wa innamal ilmu bitta'allum min afwahil ulama. Ilmu bisa didapatkan yang benar-benar melekat dalam hati langsung harus dari lisan para ulama. Berarti kehebatan para ulama ada dalam dirinya, bukan karyanya. Maka saya dulu punya metode, sebelum saya membaca sebuah kitab, saya harus tahu profil pengarangnya dulu. Harus cinta dulu. Karena kalau cinta sudah melekat, tai kucing rasa coklat. Loh iya, beneran. Kita kalau sudah cinta kepada perempuan misalnya, jangankan nama ayah ibunya, sandalnya saya hafal. Istri saya yang sekarang, saya ya ngejar istri saya yang sekarang itu 3 tahun, Mbak. 3 tahun. Bayangkan, hampir setiap minggu saya baca surah An-Nisa. An-Nisa, Al-Ikhlas. An-Nisa. Kenapa saya jadi dulu saya itu ikut tes ke Mesir. Lulus. Pas ketemu wanita solehah. Saya ingat ada riwayat wanita solehah di zaman ini kal ghurabil aqsom. Seperti burung gagak yang berwarna putih. Mumpung ketemu burung gagak yang berwarna putih kan kok, tak usah ke Mesir, cukuplah Indonesia kata saya. Jadi beasiswa yang di Mesir saya buang, saya milih wanita soleha, gitu. Saya kejar, nggak bisa. Ternyata sudah punya tunangan. Saya minta sama Allah, ya Allah, andaikan dia jodoh orang lain, jadikan jodoh saya. Andaikan di lauh mahfud tertulis dia menikah dengan orang lain, hapus ganti nama saya ya Allah. Apa saya pentamon Allah neka nesar gambian. Allahnya yang cari, jangan orangnya. Itu namanya mahabbah tingkat dewa, saudara. Ya karena ada istilah begini, gak usah minum Fanta kalau gak haus, gak usah main cinta kalau gak serius. Ya kira-kira seperti itu. Jadi istri saya itu sudah tunangan 2 kali. Lauh mahfud yang menggagalkan 2 kali. Kalau cinta ditolak, tasbih bertindak, saudara. Itu santri. Begitu. Alhamdulillah sampai detik ini istri saya tidak pernah suaranya lebih keras dari saya. Apapun pendapat saya beliau selalu sam'an wa ta'atan. Bahkan tidak pernah nanya uang belanja, tidak pernah. Langsung ngalak TV. Tak penting kan, kayak ngalak TV. Romoro udah tade dia. Ya gitulah. Tapi alhamdulillah, maksudnya tenang. Setiap saya susah, dia beri semangat. Sampai anak, saya punya 3 anak. 3 anak saya ini, gak ada satupun yang melanggar ketika saya bicara apapun. Padahal masih kecil. Masih kecil, saya bilang, nak, besok ngaji harus bisa baca suratul Fatihah. Itu langsung berusaha itu. Jadi anak saya umur 4 tahun sudah beberapa surah ada yang hafal. Didikan ibunya sendiri. Didikan ibunya sendiri. Mon pabrik mapan, maka hasil dari pabrik juga ngapain ke Mesir kata saya. Kalau ketemu dengan ghurabil aqsom, burung gagak yang berwarna putih, keng jarang. Mangan mon nemo tuli kala. Itu jarang. Kalau saya sudah punya Khadijah, saya tak perlu mencari Aisyah. Kan seperti itu. Ada sponsor ya, mari entak ketondu. Beni promosi, informasi. Nah, guru harus soleh, harus alim. Yang kedua, kreatif. Entah bagaimana caranya, kalau di rumah begini. Kalau di rumah itu saya bedakan.
Santri yang pinter dengan santri yang ngak-ngakaan itu saya bedakan. Kenapa? Saya kalau ngajar mubtade, teloare tak paham, mau ngajar mubtade. Mubtadaun zaidun wa adhirun khobar ingkul tazaidun adhirun manitadan. Teloare tak paham, ini berarti santri yang ngak-ngakaan gitu. Tapi kalau saya menerangkan madda asalnya madada, alfiyahnya awala mithlaini muharrakaini fi kilmatinil imlaka mithli sufafi. Nah, langsung paham. Nah, ini santri yang pinter berarti. Saya bedakan. Gurunya pun saya bedakan di rumah. Di rumah saya bedakan. Cari guru yang telaten kalau khusus yang ini. Karena ini adalah hamba-hamba Allah yang terpilih yang ngak-ngakaan ini. Yang jadi ulama yang ini biasanya loh. Bukan yang pinter malah. Yang pinter malah enggak, ya saya tidak mengatakan semuanya, tapi banyak yang pinter akhirnya masuk kerja di market namanya Indahu Marot atau kita katakan Indomaret ya. Ada yang masuk Alfamaret. Jadi rata-rata kerja. Yang ini apakah ada contohnya? Ada, namanya Imam Sa'duddin At-Taftazani yang ngarang kitab Syarhul Aqaid. Berapa jilid itu? Tebel. Beliau itu santri paling bodoh di zamannya. Saking dari buduna, kiaena menabi maca kitab, mun beda contoh-contoh si coba, pasti Imam Sa'duddin dari contohnya. Mun cerita Abu Nawas ki, atau cerita tentang si Bajuba, pasti nek jadi contohnya nih. Imam Sa'duddin At-Taftazani. Gurunya namanya Imam Adududdin. Karena Imam At-Taftazani itu semangat, santri paling bodoh, dicap santri yang jahil, tapi semangat. Tak paham yulangin boleh, tak paham yulangin boleh. Berdoa kepada Allah, ya Allah, Allah maftah qulubana, Allah maftah. Jadi semuanya dibaca sama dia. Belajar, tidak menyerah. Tidak menyerah. Akhirnya sampai Rasulullah SAW datang kepada beliau. Langsung alim. Rasulullah datang, At-Taftazani, Sa'duddin, Eosab bi Rasulullah, Ecopai bi Rasulullah, mon Ecopai Rasulullah alim, mon kulo bimpian pon, mon pian misalnya di rumah punya santri, Ecopain, buih kawan, buih, lah, neka Rasulullah, langsung alim. Saat setelah bertemu dengan Rasulullah, karena bertemunya ini yakdzotan, bukan mimpi beliau, bertemunya yakdzotan. Pulang dari bertemu dengan Rasulullah, lalu Imam Adududdin bertanya sesuatu, setiap pertanyaan langsung dijawab. Setiap pertanyaan langsung dijawab. Akhirnya beliau mengajar dan punya karya yang sangat banyak, dan sampai detik ini karyanya dibaca orang sedunia. Santri paling bodoh lambo, tapi karena berusaha. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, innallaha sani'un kulla sani'in wa san'atahu hattal qayyis wal jahal. Allah yang menciptakan segala sesuatu sampai cerdas dan bodoh, itu adalah ciptaan dari Allah. Allah punya sifat jais. Bisa saja sekarang kita menjadi orang yang paling alim, bisa saja kita sekarang menjadi orang yang paling bodoh. Berusaha. Jadi dibedakan. Kalau di rumah seperti itu. Yang cerdas-cerdas biar cepat. Yang tidak cerdas ini biar paham. Cari guru yang telaten. Jadi harus inovatif, harus kreatif, agar bisa menancapkan sebuah ilmu ke dalam hati dengan sempurna. Kalau tidak telaten, kalau tidak inovatif dan tidak kreatif, maka sulit ilmu itu akan masuk. Alhamdulillah, salah satu santri di rumah hanya 4 bulan belajar alfiyah, 4 bulan bisa juara se-Indonesia. Tapi belajarnya siang malam. Dulu saya juga begitu. Alhamdulillah, setiap saya ikut lomba yang tingkat nasional tidak pernah ada juara. Pasti juara terus. Pernah ada lomba di Tangerang yang diadakan oleh Darus Sunnah Internasional, Darul Hadis As-Sunnah Internasional di Tangerang, fikih 4 madhab.
tinna make tak juara situng, alhamdulillah boleh juara 2. Nasional itu. Berapa ratus pesantren, fikih 4 madhab. Yang dibaca itu Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, Al-Imam Ibnu Rushd. Pernah juga lomba di YIN Salatiga, Tafsir Jalalain, juara. Pernah lomba menghafal kitab-kitab Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, juara juga, nasional. Jadi kenapa kok bisa juara? Sampai pusen saya noro lomba, juara melolo. Njek makmu, son mak. Dia gitu loh. Gimana sekiranya bisa cekak itu loh? Kita harus cinta dulu sama pengarang kitabnya. Harus cinta dulu. Kita kalau sudah cinta, repot itu loh bisa jadi gampang, beneran. Misalnya, pelajaran yang paling sulit di dalam pesantren biasanya kayak balaghah. Balaghah kan? Termasuk sulit kan? Ada ma'ani, bayan, bada'. Ma'ani, bayan, bada'. Gimana cara paham ma'ani? Itu saya dulu punya catatan sendiri itu. Saya punya catatan sendiri. Gimana sekiranya saya kenal siapa Syekh Ad-Damanhuri, ya, yang ngarang kitab Jawahirul Maknun. Gimana saya sekiranya paham? Punya catatan sendiri. Setiap hari saya itu menulis dulu di pesantren. Saya tuh nulis. Jadi buku saya dulu di pesantren, buku Sidu, ya, tahu buku Sidu? Nah, itu banyak, lebih banyak daripada kitab. Saya jarang beli kitab dulu. Saya jarang beli kitab Ihya, beli kitab Sijur aja jarang. Saya lebih suka beli buku tulis. Setiap hari saya nulis 2 ibarat, 2 dalil, saya hafalkan, saya pahami. Saya target dulu. Dulu itu saya target. Begini caranya. Misalnya, 3 bulan ini saya harus paham keagungan kerabat dan sahabat Nabi. Dalam waktu 3 bulan, September, Oktober, November, saya harus paham keagungan kerabat dan sahabat Nabi. Maka selama 3 bulan, saya per hari mencatat 2 dalil dari kitab-kitab tentang fadhail sahabat dan ahlul bait. Per hari 2 kali 3 bulan. Akhirnya tahun 2016, alhamdulillah sudah menerbitkan buku. Waktu itu umur saya masih 17 tahun. Itu buku pertama, 200 halaman, tema bukunya keagungan kerabat dan sahabat Nabi. Waktu itu saya membantah kaum Syiah. 2016 dulu, sudah terbit. 3 bulan mencatat, langsung jadi buku. Per hari saya nulis 2 dalil. Dari dalil secara umum, dalil secara khusus, semuanya. Harus target seperti itu. Kalau tidak target seperti itu, tidak bisa. Tidak bisa. 1 bulan saya harus hafal dalil-dalil sholat. 1 bulan saya harus hafal dalil sholat. Per hari saya harus menghafal 1 dalil per hari. Misalnya saya tanya ke jenengan, dalilnya air mustakmal apa? Kenapa mazhab Syafi'i mengatakan air mustakmal itu tahirun ghairu mutahhir? Apa dalilnya? Apa hadisnya? Dari ayat mana ulama Syafi'i beristidlal bahwa air mustakmal ghairu mutahhir? Saya cari. Oh, ternyata dalilnya bukan hadis. Dalilnya ternyata bukan ayat Quran. Ternyata mazhab Syafi'i menggunakan fi'lus sahabah. Fi'lus sahabah. Dari dulu sahabat kalau wudu air yang jatuh tidak pernah diambil lagi. Itu dalilnya ternyata air mustakmal itu. Sahabat lambe mun awudu aing segeger nek tak toman ibedai pole egebe wudu tak toman. Padahal lambe kekurangan aing. Nah, nekah dalilnya air mustakmal tahirun ghairu mutahhir. Bukan hadis ternyata. Fi'lus sahabah. Nah, itu saya pelajari semua. Kenapa Imam Syafi'i kalau mengusap sebagian kepala itu 3 kali? Padahal seluruh ulama Hanafi, Hambali, Maliki itu cuma 1 kali. 1 kali. Imam Syafi'i menganjurkan 3 kali. Apa dalilnya Imam Syafi'i? Sampai saat itu Imam Syafi'i difitnah khariqul ijma', menyalahi ijma'. Karena aturan dari sahabat dan aturan dari Rasulullah mengusap sebagian kepala itu 1 kali.
Beda sama tangan. Kalau tangan 3 kali oke lah. Kalau wajah 3 kali ada dalilnya. Ya, yang ini, yang sebagian kepala ini cuma 1 kali. Imam Syafi'i dulu dituduh khariqul ijma, menantang ijma, kesepakatan para ulama. Saya cari dalilnya. Oh, ternyata Imam Syafi'i yastadillu bi fi'li Anas bin Malik radhiyallahu an. Ternyata Imam Syafi'i beristidlal, berdalil apa yang pernah dilakukan oleh sahabat Anas bin Malik, bahwa sahabat Anas bin Malik kalau wudhu mengusap kepalanya 3 kali. Itu saya pelajari. Di dalam Fathul Qorib misalnya, ada pembagian air kan? Ada ma'us sama'i atau al-matar, ada ma'un nahri, ada ma'ul aini, ada ma'ul waradi, ada ma'ul sampai ada 7 kan? Kenapa kok bisa dibagi 7? Itu saya penasaran dulu. Kok bisa dibagi 7? Kok bukan 8? Itu saya cari dalilnya itu. Ketemu. Jadi Fathul Qorib dulu bukan saya pelajari lafadznya saja. Kalau cuma lafadznya, Kitabu ahkami toharoti wal kitabu lughatan masdarun bimakna dhammi wal jam'i wastilahan ismul jinsi min ahkami amal babu fasmul linau'in mimma dakhala tahta dzalika di luar kepala. Kalau lafadznya, saya pengen paham, kok bisa dibagi menjadi air mutlak, ada ma'un najisin, ada ma'un tohir ghairu mutahhir, kenapa? Dari hadis mana ulama ngambilnya gitu loh. Saya belajar seperti itu dulu. Jadi kalau kalian tidak punya kreatif, tidak ada rasa kepo, nggak bisa. Itu yang kedua. Ya, terakhir, yang ketiga, karena sudah melewati batas, takut kena tilang sama moderator. Yang terakhir, itu poin yang saya tulis di sini adalah kita untuk menumbuhkan seseorang bisa mengaplikasikan akidah kepada pendidikannya, berusaha memperbaiki kumpulan pertemanan, circle kalau bahasa sekarang. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya bunayya. Jadi Rasulullah itu pernah menceritakan tentang Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim itu hidup di zaman Nabi Ayub, ya. Luqman Al-Hakim itu hidup di zaman Nabi Ayub, kitretan bi Nabi Ayub. Apa kata Rasulullah? Ya bunayya alaika bimujalasatil ulama wasma' kalamal hukama fa innallah la yuhyil qalba al-mayyita binuril hikmati kama yuhyil al-arda al-mayyitata biwabilil qatr. Jadi Allah ya akan menghidupkan hati orang yang mati. Jadi begini, mujalasatul ulama itu pentingnya kenapa? Karena ada riwayat di dalam kitab Ihya'u Ulumiddin, kalau 40 hari kita tidak memandang wajah ulama, orang alim, orang soleh, akan ada titik kemunafikan dalam hati kita. 40 hari kita tidak pernah memandang wajah orang soleh, orang alim yang soleh, maka ada satu titik kemunafikan. 40 hari, apalagi sampai 1 tahun. Nah, itu riwayat disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Apalagi sampai bertahun-tahun. Menyebutkan ulama saja, menyebutkan orang-orang alim yang saleh, dzikrus salihin tanzilur rahmah, kata Imam Sufyan bin Uyainah. Tanzilur rahmah, kita cerita orang soleh saja bisa menurunkan rahmat, apalagi berkumpul. Maka akidah itu tidak akan bisa menyatu pada diri kita dengan sempurna dalam aplikasi pendidikan kalau kita masih circle-nya salah, masih salah bergaul dan berkumpul. Kalau kita berkumpul dengan tukang jual parfum, pasti kita juga harum.
begitu istilahnya. Harus kumpul dengan orang-orang yang soleh. Apakah kumpul dengan orang yang soleh itu bisa dipastikan dia soleh? Enggak. Ada orang yang sangat jahat yang akan berkumpul dengan orang soleh juga ada. Jadi orang yang berkumpul dengan orang soleh rata-rata. Jadi hukum dalam Islam itu adalah hukum rata-rata, mayoritas. Makanya Imam Sa'id Ramdhan Al-Buti pernah ditanya dulu, kenapa bagian laki-laki dalam faraid itu 2 bagian dan perempuan itu 1 bagian? Hukum logikanya gimana? Syekh Sa'id Ramdhan Al-Buti menjawab, Islam itu menggunakan hukum mayoritas, bukan hukum per individu, perorangan. Secara mayoritas yang bertanggung jawab dalam nafkah dan segala hal adalah laki-laki. Nah, secara mayoritas yang kumpul dengan orang soleh akan menjadi soleh secara mayoritas. Meskipun ada orang-orang jahat yang ada di sebagian orang soleh. Ada. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat beliau tidak semuanya soleh. Ada sahabat yang akhirnya murtad. Dan saking dari bencinya kepada Nabi sampai dia mengaku selevel dengan Nabi. Siapa namanya? Namanya sahabat Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Sahabat yang masuk Islam sebelum Fathu Mekah, ikut Nabi hijrah ke Madinah, bahkan dipercaya oleh Nabi, dikasih amanah besar oleh Nabi menjadi katibul wahyi, pencatat wahyu. Tapi ternyata berkhianat, bahkan merubah-rubah isi Al-Quran. Ada. Jadi yang dekat dengan orang soleh itu rata-rata baik, tapi ada yang jahat juga. Makanya selama kita tidak berkumpul dengan kumpulan orang-orang alim, orang soleh, maka keimanan dan akidah kita akan sulit menjadi kokoh. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan biar tidak panjang-panjang. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.